perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah yang dilakukan lewat tulisan. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel Teman Buku dan masih bareng aku Irma. Jadi hari ini aku mau ngelanjutin review dari tetralogi burunya karya Pak Pram, yaitu Jejak Langkah. Jejak Langkah ini merupakan buku ketiga dari rangkaian tetralogi buru karya Pramoedya Anantatur. Novel ini melanjutkan kisah Mingke akan perjuangannya dalam membela rakyatnya dari kekejaman kolonial. Kalau di buku kedua kan dia baru mengenal rakyat nih. Nah kalau sekarang dia udah memutuskan untuk membela rakyatnya. Nah mari kita langsung aja ke sinopsis dan review buku ketiga dari tetralogi buru, yaitu novel Jejak Langkah karya Pramoedya Anantatur. Kita mulai dari sinopsisnya dulu ya. Di buku ini, Mingke melanjutkan sekolahnya di Sekolah Kedokteran Stovia yang ada di Batavia. Selama mendapatkan pendidikan kedokteran, Mingke mendapatkan beasiswa dan uang saku dari Gubermen. Namun karena jiwa Mingke yang bebas, Mingke merasa terkekang dengan segala peraturan yang ada di sekolah tersebut. Kedatangannya ke Batavia juga mengantarkan Mingke bertemu dengan putri Tionghoa bernama Aung San Mei yang kemudian menjadi istrinya. Namun sayangnya umur Aung San Mei ternyata nggak lama. Setelah kepergian Aung San Mei, Mingke justru keluar dari Stovia. Di sini Mingke pun masih berusaha mencari cara untuk membela rakyatnya dan bertemulah dia dengan Dr. Wahid. Dr. Wahid memberi semangat kepada Mingke untuk berorganisasi supaya bisa membela rakyat dari kolonialisme. Dibantu oleh mertuanya atau mantan mertuanya ya, Nyai Ontosoroh, Mingke mendirikan organisasi bernama Syarikat Priyayi dan sebuah media koran yang terkenal pada saat itu, yaitu Medan Priyayi, sebagai satu-satunya koran berbahasa Melayu pada saat itu. Mingke juga bertemu dengan Princess Kasiruta dan meminangnya. Jadi setelah dengan Aung San Mei, dia nikah lagi sama Princess Kasiruta. Bersama dengan istrinya, Mingke menerbitkan tulisan-tulisan yang berisi kritikan dan keluhan terhadap apa yang dialami pribumi saat itu. Di mana? Ya, di Medan Priyayi, media koran yang punyanya Mingke. Namun ternyata karena media koran dan organisasi Mingke jadi sangat terkenal atau bahasa sekarangnya itu viral di seantero Hindia Belanda, Mingke menjadi sorotan pemerintah kolonial dan harus selalu waspada. Waspada terhadap apa sih? Ya waspada terhadap si pemerintah kolonial ini, karena kalau salah-salah ya Mingke kena gitu, dan semua orang yang berhubungan dengan Mingke juga bisa kena gitu. Nah sekarang kita masuk ke review Jejak Langkah. Jika dibandingkan dengan novel Anak Semua Bangsa, novel ini tuh justru lebih seru sih menurut aku ya, meskipun ceritanya lebih rumit. Politik yang diceritakan di buku ini memang sangat rumit ya, organisasi itu yang bikin rumit, aku juga nggak ngerti gitu ya. Aku tuh kayak ngelihatnya tuh seperti Mingke harus berusaha menahan gejolak politik dari pribumi itu sendiri demi menghindari pertikaian dengan pemerintah kolonial. Jadi istilahnya Mingke itu berusaha buat cari aman gitu. Tapi memang gak mudah, bahkan Mingke sendiri pada akhirnya jadi korban. Aku sendiri menafsirkan kenapa novel ini dinamai Jejak Langkah, itu karena Mingke yang membuat jejak langkah dalam perjuangan pribumi itu sendiri. Dimana ketika pribumi tidak punya media apapun, Mingke menyediakannya, membuatnya. Ketika pribumi tidak memiliki media apapun untuk menyampaikan keluhannya, ya Mingke menyediakannya. Mingke menjadi pelopor bagi bangsanya dalam bidang jurnalis. Nah jadi itu review singkat dari si novel Jejak Langkah. Buat kamu yang masih bingung sebenarnya Mingke itu ada nggak ya di dunia nyata? Ada guys, Mingke adalah bapak pers nasional kita, yaitu Raden Tirto Adi Suryo. Nah kalau kamu cek profilnya nih, timeline kehidupan Raden Tirto ini mirip sekali dengan Mingke. Ini karena sebenarnya Pak Pram menuangkan kisah hidup Raden Tirto di tetralogi buru ini. Nah jadi segitu dulu aja sinopsis dan review dari novel Jejak Langkah karya Pramoedya Anantatur. Buku ini setidaknya harus kamu baca sekali seumur hidup agar kamu tahu tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah yang dilakukan lewat tulisan. Nih, di sini.
Jadi segitu dulu aja, thank you banget yang udah nontonin. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya biar aku makin semangat buat bikin video. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.